Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kepastian hukum, penegakan hukum kembali mendapat sorotan tajam dari para pengusaha dengan diajukannya permohonan PK oleh Surya Darmadi ke Mahkamah Agung tentang perkara korupsi. Dipertanyakan, apakah perkara yang bersifat administratif bisa dipidana secara korupsi? Bermula dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kelonggaran kepada para pengusaha untuk memperbaiki perizinannya di kawasan hutan dalam waktu 3 tahun dengan melengkapi persyaratan administratif. Dan Menteri Kehutanan mengeluarkan ada 313 daftar pengusaha yang harus memperbaiki masalah administratif. Tapi yang diproses pidana korupsi hanya satu, yaitu kasusnya Bapak Surya Darmadi, dan sekarang telah diajukan PK ke Mahkamah Agung karena beliau divonis 16 tahun penjara dan juga denda membayar ganti rugi 2,2 triliun. Pertanyaannya adalah, apakah perkara administratif kehutanan bisa dipidanakan? Ketelanjuran alih fungsi lahan perkara pidana atau perkara administratif? Panjang banget sih. Babak baru dari terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan sawit negara di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Surya Darmadi bergulir kembali. Tim kuasa hukum Surya Darmadi kini mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. PK diajukan lantaran ada novum atau bukti baru dalam perkara ini. Selain itu, tim kuasa hukum juga menilai adanya kehilafan majelis dalam menangani perkara yang memenjarakan kliennya selama 16 tahun penjara. Salah satu pertimbangan kuasa hukum adalah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 110A dan 110B, PP nomor 24 tahun 2021 dan PP nomor 2 tahun 2022 yang menyatakan bahwa perusahaan yang terbangun di dalam kawasan hutan namun belum memiliki perizinan di bidang kehutanan atau keterlanjuran, maka diberikan waktu selambatnya 3 tahun untuk menyelesaikan persyaratan administrasi perizinan. Dan menurut kuasa hukum Surya Darmadi, seharusnya perusahaan hanya dikenakan sanksi administratif, sehingga tidak ada pidana bagi perusahaan yang melanggar. Demikian pula berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 313 perusahaan yang tidak memiliki izin di bidang kehutanan. Namun hanya 5 perusahaan milik Surya Darmadi yang diproses hukum. Atas hal itu, tim kuasa hukum Surya Darmadi mengajukan gugatan ke PT UN kepada KLHK. Dan saat ini sudah terbit putusan dari PT UN, di mana gugatan dari perusahaan milik Surya Darmadi dikabulkan oleh Majelis Hakim. Bersamaan dengan hal itu pula, perkara Surya Darmadi di Kejaksaan Agung yang mana sama dengan perkara yang diterbitkan SP3 oleh KPK terkait adanya dugaan tindak pidana alih fungsi hutan di Provinsi Riau mengalami 2 putusan hukum yang berbeda. Apakah upaya hukum dari tim kuasa hukum Surya Darmadi dapat diterima oleh Majelis Hakim? Bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini? Dan apakah dengan adanya pertimbangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dapat menguatkan PK dari tim kuasa hukum sehingga perkara di Kejaksaan Agung akan berakhir SP3 seperti perkara di KPK? Meskipun kepastian hukum di negeri ini semakin hari semakin mengkhawatirkan, tapi Hotman Paris tidak pernah lupa menjaga kondisi badan, terutama daya ingat. Salah satu kunci agar terhindar dari amnesia lupa ingatan adalah sering minum kopi. Kopi luwak hitam premium,
Kopi kesayangan Hotman Paris makanya tetap segar walaupun sudah hampir 40 tahun jadi pengacara. Kopi luwak hitam premium. Jangan lupa pemirsa ya, biar kamu jangan lupa ingatan. Magdir Ismail, kuasa dari Bapak Surya Darmadi, Anda mengajukan PK terhadap Mahkamah Agung karena klien Anda divonis 16 tahun penjara dan denda kerugian 2,2 triliun. Coba ringkas. Jadi begini, kami mengajukan PK ini dengan argumen salah satu diantaranya adalah mengenai sepatutnya dalam melihat perkara ini digunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Yaitu? Khususnya mengenai kewajiban-kewajiban terkait dengan alih fungsi, terkait dengan administrasi dari perkebunan ini, itu yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Artinya perusahaan yang berusaha di daerah hutan dikasih kesempatan untuk melengkapi administrasi. Tidak ada pidananya. Tidak ada pidananya 3 tahun. Paling kalau mau dikena denda, ya membayar denda. Ya. Tidak lebih dari itu. Dan ada berapa ratus perusahaan yang dari catatan saya ada 313 yang di kawasan hutan. Di kawasan yang dianggap di dalam kawasan hutan. Yang dianggap tidak salah di situlah. Betul. Tetapi bukan begini. Atau paling kurang izin HGU dan lain-lain itu belum selesai diurus. Perizinannya belum lengkap. Belum lengkap. Ya, dan dikasih kesempatan untuk melengkapi. Tidak ada sanksi pidana. Tidak ada sanksi pidana. Tapi klien Anda diapain? Dia dipidanakan. Kok bisa? Nah, inilah persoalannya. Dihukum berapa tahun? Dia dihukum 16 tahun. 16 tahun penjara. Sementara ratusan perusahaan lain tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain. Ini apa? Diskriminasi atau apa nih? Ya kalau boleh kita sebut, bisa kita sebut diskriminasi, atau paling tidak ini ada ketidakpersamaan di dalam hukum. Ya. Ketidaksamaan di dalam hukum ini tentu kan menimbulkan ketidakadilan. Ya. Padahal kan prinsip dasar di dalam negara hukum itu adalah kesamaan orang di depan hukum. Ya. Yang jadi masalah kan begini. Dari 5 perusahaan dia, Pak Surya Darmadi, yang dianggap salah ini, ada 2 perusahaan yang sudah mempunyai HGU. Tetap saja dianggap salah. Nah, bagaimana dengan pihak yang lain? Ya, bukan kami bermaksud supaya orang yang lain itu diusut, tidak seperti itu. Tetapi kita hanya ingin ada perlakuan yang sama. Ya. Apalagi kan kemudian ini kan Pak Surya ini pada awalnya ketika di pengadilan negeri tingkat pertama, beliau itu dihukum karena melakukan satu kegiatan yang dianggap merusak lingkungan. Beliau dianggap merugikan keuangan negara 39 triliun sekian, meskipun pada dakwaannya kan 73. Akan tetapi ketika diadili, terbukti bahwa karena ada perusahaan yang punya HGU, maka itu tidak dianggap melakukan kesalahan. Nah, hanya saja yang terjadi adalah ketika perkara ini sampai ke Mahkamah Agung, kerugian yang mengakibatkan kerugian lingkungan ini dinyatakan tidak terbukti. Sehingga yang dianggap terbukti itu beliau mendapat keuntungan dari mendapat keuntungan dari kegiatan perkebunan yang dianggap tidak ada izin. Itulah dianggap korupsi. Itulah yang dianggap korupsi. Nah, padahal kalau kita bicara tentang undang-undang lingkungan, kayaknya kalau kita lihat beberapa pasal dari undang-undang korupsi, kejahatan dalam lingkungan itu tidak termasuk di situ. Nah, saya kira ini masalah yang mestinya dilihat secara baik. Ada satu hal, Pak Hotman, yang saya perlu sampaikan, bahwa menurut Mahkamah Agung ada kerugian ada keuntungan 2,238 sekian triliun. Nah, tetapi setelah kami coba meminta akuntan memeriksa kembali laporan keuangan, karena menurut akuntan ini di dalam laporan keuangan ini dianggap rugi oleh putusan Mahkamah Agung dianggap untung, sehingga kalau menurut laporan terakhir, laporan keuangan yang diperiksa oleh akuntan ini,
keuntungan dari perusahaan ini adalah 495, sekian miliar. Dan itu tidak langsung menjadi milik Pak Surya Darmadi. Beliau ini adalah beneficial owner dari sejumlah perusahaan di atasnya. Dia bukan pengurus, bukan dia direksi. Bukan pengurus, bukan direksi. Hanya pemegang saham. Bukan pemegang sahamnya di atas perusahaan. Bukan pemegang saham langsung. Nah, saya nggak tahu apa pertimbangannya dulu sehingga beliau yang menjadi tersangka. Mungkin karena beneficial owner itu. Tetapi kalau beneficial owner ini pun menurut hemat saya, itu kan mesti ada keuntungan langsung yang dia terima. Tapi yang paling fundamental di sana saya lihat adalah Undang-Undang Cipta Kerja sudah menyatakan sekalipun kau tidak punya izin di kawasan hutan, datang ke pemerintah, lengkapi izinmu, dikasih 3 tahun untuk memperbaiki. Tidak ada sanksi pidana. Betul. Dan ratusan perusahaan lain juga tidak ada sanksi pidana, kecuali satu-satunya hanya perusahaan Surya Darmadi. Itu yang menurut Anda tidak adil, diskriminasi, begitu? Betul. 5 perusahaan Surya Darmadi. Ya, yang lainnya semua dia tidak disidik, tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain. Tetapi jangan lupa, ada 2 perusahaan Surya Darmadi yang dianggap salah ini sudah punya HGU. Oke, ini perkara korupsi bukan? Sama sekali bukan korupsi. Ya. Jadi kenapa? Ada 2 pola yang diterapkan kan. Pertama, dianggap kegiatan perkebunannya ini di kawasan hutan. Oke. Sehingga menggunakan kawasan hutan tanpa izin, tanpa pelepasan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan. Yang kedua, karena dibutuhkan biaya untuk memulihkan lingkungan hutan ini, maka dianggap juga sebagai kerugian tindak pidana yang timbul karena kerugian yang timbul karena ekonomi, karena lingkungan. Ya kerugian ekologis katakanlah. Yang oleh Mahkamah Agung yang ekologis ini disingkirkan. Cuma dianggap berkenaan dengan keuntungan yang diperoleh dari menggunakan kawasan hutan. Tapi kalaupun ini dianggap perkara pidana, undang-undang berkenaan dengan perambahan kawasan hutan ada pidananya. Harusnya pidana tersendiri. Undang-undang lingkungan juga ada pidananya. Harusnya tidak masuk kategori perkara korupsi. Harusnya tidak masuk dalam kategori Kenapa perkara korupsi? Apa maksudnya jaksa ini? Nah itu tadi, apalagi kalau kita kaitkan dengan bagaimana konstruksi kerugian keuangan negara yang diputuskan dalam perkara ini. Tadi Pak Magdir mengatakan bahwa keuntungan perusahaan-perusahaan. Lah, keuntungan perusahaan kok jadi kerugian keuangan negara? Di mana logikanya? Orang belum menjadi duit negara kok. Kerugian keuangan negara itu kalau ada duit negara berkurang karena satu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Ini sama sekali. Ini adalah keuntungan perusahaan, bukan keuntungan Surya Darmadi. Ini keuntungan perusahaan yang tadi juga dikoreksi angkanya juga tidak tepat betul. Tapi itu disetarakan sebagai kerugian karena keuntungan dari kegiatan yang dianggap tidak berizin di kawasan hutan. Dengan analisa yang terang-benderang begitu sampai divonis 16 tahun penjara. Gimana komentar Anda sebagai ahli tindak pidana korupsi? Ya, dalam catatan saya, pola seperti ini sebenarnya bukan kali pertama diterapkan. Ya, kali pertama. Dan juga mungkin ada kasus-kasus lain yang sekarang sedang berjalan dengan pola yang sama. Gitu. Maksudnya pola yang sama menurut Anda salah? Yang salah. Karena misalnya melakukan kegiatan pertambangan, katakanlah tanpa izin, dikorupsikan. Menggunakan kawasan hutan tanpa izin, dikorupsikan. Menurut Anda itu bukan perkara korupsi? Sama sekali bukan perkara korupsi. Karena? Ya karena memang ada ketentuan pidananya sendiri. Ada tindak pidana tersendiri. Kalaupun dianggap sebagai suatu tindak pidana, kan begitu. Dan ini Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan ini bukan tindak pidana, ini administratif, gitu. Dan pada waktu perkara ini diadili, Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada. Ini Pak Habibur Rahman juga menjadi catatan nih. Kayaknya undang-undang dibikin seharusnya kan menjadi pedoman bagi pengadilan, bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Ini tidak, dia putus sesuai dengan mau-maunya dia saja. Tidak memperhatikan undang-undang yang ada. Nah ini catatan yang menurut saya sangat penting terutama dalam era yang akan datang saya kira. Di antaranya adalah ya kalau ada undang-undang sudah mengatakan ini bukan pidana. Ini adalah masalah administratif peterlanjuran. Apalagi kalau dilihat dari kasus Surya Darmadi. Ini kan ada izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ada izin Coba oleh pemerintah pusat dianggap di kawasan hutan. Nah, berarti kan konfliknya antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Kenapa dan Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan kalaupun itu di kawasan hutan boleh diperbaiki dengan cara lengkapi.
Dan proses untuk melengkapi itu kan perlu waktu, makanya dikasih waktu 3 tahun. Dan 3 tahunnya itu kan belum jatuh tempo. Tapi tetap disidik, sudah divonis kan begitu. Jadi menurut Anda putusan itu tidak berkeadilan atau salah atau apa? Putusan ini menggunakan undang-undang korupsi secara keliru. Menggunakan undang-undang korupsi secara keliru. Iya. Harusnya bukan koruptif dikorupsikan. Ya. Nah, ini berhubungan dengan kewenangan kejaksaan yang memang wewenangnya hanya berkenaan dengan penyidikan tindak Karena pidana kalau korupsi. ditarik dari lingkungan hidup bukan kewenangan kejaksaan. Bukan kewenangan kejaksaan. Ditarik dari kehutanan bukan kewenangan kejaksaan. Jadi satu-satunya cara pakai undang-undang korupsi karena agar masuk kewenangan kejaksaan. Menurut Anda bagaimana itu? Yaitu pemerkosaan terhadap undang-undang korupsi. Undang-undang korupsi yang dimaksudkan mempunyai tujuan khusus, terutama dengan mengamankan kekayaan negara, baik yang dipisahkan mau tidak pisahkan, APBN, APBD, ada yang ada di BUMN dan seterusnya, tapi dipakai untuk peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak bisa dijangkau dengan undang korupsi. Sangat menyedihkan, 16 tahun penjara untuk perkara yang harusnya administratif, tapi vonis 16 tahun penjara dan denda 2 triliun lebih, dan sekarang dalam proses PK Bapak Surya Darmadi. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Dian Puji Simatupang, ahli administrasi keuangan negara, begitu ya? Apa tanggapan Anda terhadap kasus Pak Surya Darmadi ini? Apakah tidak bayar dana reboisasi perkara korupsi? Apakah perkara lingkungan hidup perkara korupsi atau tidak? Tentu, apa pengertian korupsi itu? Ya tentu tidak, Pak Otput, ya, karena gini bahwa korupsi kan sebenarnya ada kerugian negara yang nyata dan pasti. Kekurangan itu tentu harus dibuktikan secara nyata pasti. Nyata artinya harus dengan validasi yang sah dari pemerintah, dari pejabat yang otoritas gitu ya. Nah kalau misalnya pejabat otoritas tidak pernah mengeluarkan suatu bentuk surat ketetapan atau dalam bentuk suatu tindakan administrasi yang menyatakan bahwa dia memang terjadi kekurangan bayar, maka kan tidak kemudian dinyatakan sebagai terjadi kekurangan bayar sehingga jadi korupsi gitu kan. Bahkan kekurangan bayar juga sesuai dengan Undang-Undang PNBP maupun Undang-Undang Kehutanan, bahkan Undang Cipta Kerja tahun 10 itu hanya dilakukan pengenaan denda saja. Bukan jadi, perkara korupsi. Bukan, bayar saja. Karena memang begitu, Undang-Undang PNBP mengatur bahwa upaya paling penting negara ketika wajib bayar belum membayar, ya bayarkan, tagih dulu tapi dan kemudian dia bayar gitu loh. Surya Darmadi tidak pernah ditagih dana reboisasi. Tiba-tiba divonis melakukan korupsi. Itu salah? Ya tentu salah, karena kan tadi bahwa baik pajak, PNBP harus ada surat ketetapan dahulu. Prosedurnya harus begitu. Kalau gitu pertanyaan paling simpel biar rakyat tahu. Kalau saya tidak bayar pajak ke negara walaupun nyata-nyata kewajiban saya itu harus bayar, perkara korupsi atau bukan? Ya bukan, harus segera dilakukan upaya tindakan peringatan dulu dan untuk diminta surat ketetapan pajak gitu kan. Kalau tetap tidak bayar paling-paling apa? Denda dan bunga nanti denda akan dan dikenakan. Kemudian harta saya disita. Ya, dan sanksi administrasi sampai ke paksa badan kan begitu. Oleh penyidik pajak. Ya, bukan perkara korupsi. Bukan sama sekali. Jadi di mana menurut Anda kesalahan fatal dari putusan pengadilan dan dakwaan maupun tuntutan jaksa dalam perkara Surya Darmadi? Di mana kesalahan fatalnya? Kok sampai menimbulkan kehebohan di masyarakat? Ya, kesalahan fatal tadi sebenarnya kita sampaikan ya bahwa ini sudah jelas ini adalah suatu kekurangan. Kalau sudah dalam putusan MK 25/2016, kekurangan atas wewenang prosedur substansi tidak berizin atau semuanya dilakukan dalam penanganan penyelesaian administrasi di pasal 20 Undang-Undang 314. Jadi bukan perkara korupsi, dari sudah jelas sistem hukum aja sudah diterabas gitu loh. Sistem hukumnya sudah ada, politik hukum sudah menjelaskan, bahkan 110A Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa upaya ini kalau ada kekurangan, bahkan jelas di situ bahwa seluruh tindakan-tindakan izin yang belum ada izinnya sebelum undang-undang ini semuanya diselesaikan di administrasi.
Nah kemudian dikuatkan di dalam PP 24 2021 bahwa ini upaya ultimum remedium, upaya cepat untuk penyelesaian ada alih fungsi yang tidak berizin itu tadi. Maka prosedur-prosedur itu yang harusnya dilakukan terlebih dahulu. Administrasi harus di depan sebelum nanti upaya hukum lainnya. Jadi sekali lagi, jadi menurut Bapak sebagai ahli keuangan negara, perkara Pak Surya Darmadi bukan perkara korupsi? Bukan, karena tadi nilai kerugian negara belum nyata dan pasti, dan upaya administrasi belum maksimal dan optimal dilakukan, begitu Pak. Sekarang ini lagi timbul mode baru, perkara lingkungan hidup dianggap perkara korupsi, itu juga salah? Salah sekali, karena sekali lagi bahwa aset negara itu dalam PP 71 2010 tentang standar usaha pemerintahan, tidak pernah aset yang dikuasai negara itu merupakan aset negara. Apa sih definisi korupsi? Apa sih definisi kerugian negara? Kerugian negara kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti milik negara. Kalau bumi ada kan bukan dimiliki, masih dikuasai. Maka penguasaan itu kembali pada sisi konsep administrasi. Bagaimana negara membagi fungsi dari lingkungan itu, dari sumber daya alam itu. Jadi perkara pengerusakan lingkungan hidup pun menurut Anda bukan perkara korupsi? Bukan, karena pertama tadi Pak Herudar sampaikan undang-undangnya sektornya aja sudah mengatur bahwa ini juga bukan tindak korupsi. Artinya tindak pidana tersendiri gitu. Betul. Tindak pidana lingkungan hidup gitu. Bukan kewenangan kejaksaan. Bukan sama sekali, dan juga harus diingat bahwa di dalam undang-undang sektor itu semua diupayakan semuanya administrasi dulu. Baru kemudian pidana itu pun ultimum remedium sekali gitu kan. Wah, ini Pak Habibur Rahman yang terpilih lagi menjadi komisi di DPR nanti. Tugas Anda panjang ini bagaimana nih? Sudah ada undang-undang Cipta Kerja menyatakan bahwa perusahaan seperti Pak Surya Darmadi dikasih 3 tahun untuk memperbaiki administrasi. Tidak ada sanksi pidana. Kok divonis 15 tahun? Gimana tuh? Jadi, Mahkamah Agung, apa himbauan Anda ke Mahkamah Agung? Jadi gini, pasal 110 A dan B itu sebetulnya penegasan saja. Tanpa kedua pasal tersebut seharusnya memang sudah berlaku. Persoalan administrasi itu tidak bisa diseret ke ranah pidana. Tidak bisa pidana. Perkara Surya Darmadi bukan pidana. Dan ini hanya mempertegas. Politik hukum itu kan memperjelas dan mempertegas. Seharusnya dengan demikian maka memang dan sudah dipraktekkan yang kami politik hukum yang kami buat di DPR dan bersama pemerintah sudah dipraktekkan pada sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut. Kita baru tahu ternyata cuma 5 yang nggak jadi diterapkan. Cuma 5, 313 yang sistem tersebut. Yang di wilayah hutan yang dianggap tidak punya izin, hanya 5 yang diproses, yang lain bebas melanggar. Ada gium lex posterior derogat legi priori. Apa itu? Produk hukum yang berlaku terbaru mengesampingkan yang sebelumnya. Kalau toh sebelumnya tanpa kedua pasal tersebut dianggap bisa diseret-seret ke ranah tipikor, dengan adanya kedua pasal tersebut menjadi tidak bisa seharusnya. Sehingga kita kalau ngomong tujuan penegakan hukum, aksiologi hukum kita 28D konstitusi, kepastian hukum yang adil. Tambah lagi kalau yang sifatnya universal kemanfaatan. Jadi menurut Anda pasti, adil, manfaat. Jadi 3 aspek itu menurut saya nggak terpenuhi dalam perkara ini. Harusnya tanpa masuk ke substansi perkara, hanya dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatakan itu bukan perkara pidana, harusnya PK-nya sudah Darmadi gol. Bukan persoalan gol atau tidak gol tapi saya melihat ada masalah mulai dari perumusan dakwaan, kemudian sampai dengan penjatuhan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut. Permasalahan itu tidak terpenuhi 3 azas itu. Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak dipenuhi dalam perkara Surya Darmadi. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Pemirsa, apakah Anda tahu bahwa Sintayong, pelatih timnas bola nasional, minumannya sama dengan Hotman Paris? Kopi luwak hitam premium. Makanya kami tetap bergairah kerja hampir 16 jam sehari. Tetap segar. Inilah dia, kopi luwak yang aman, nyaman di lambung. Mantap.
Tadi saya agak bingung tadi. Tadi Anda mengatakan dalam perkara Sudya Darmadi ini tidak ada kerugian negara. Jadi gini, ya. Kami kan sering rapat kerja dengan mitra di tadi Kejaksaan Agung. Pertama kasus ini disampaikan dalam rapat kerja, sebetulnya kita excited juga karena dideklar itu kerugian keuangan negaranya sekian triliun, ya terbesar untuk saat itu, rekor. Bombastis seolah begitu kan. Kami kan pastikan kalau dideklar kerugian segitu harapannya aset recovery-nya sama dengan demikiannya. Maka prestasi penegak hukum dalam konteks pengembalian penyelamatan keuangan negara kan berapa uang yang bisa diambil kembali, ya kan? Dan ternyata ini bukan kerugian negara. Ternyata kalau yang dihitung yang tadi kan kerusakan lingkungan, apalagi keuntungan dari sebuah perusahaan ya, yang disebut-sebut sebagai keuntungan. Logikanya bagaimana nanti bisa memaksimalkan aset recovery? Ya. Soalnya akhirnya nggak peduli mau aset recovery-nya berapa, yang penting declare dulu nih. Tindak pidana korupsi ini kerugian keuangan negara segini. Bombastis di awal, cuman apa manfaatnya pada akhirnya dalam konteks penegakan hukum bagi negara? Ya. Negara itu kan menegakkan hukum tipikor ini kan aset recovery. Ya. Yang finalnya kan itu. Bukan pemberitaan di media massa saya bombastisnya angka-angka tersebut. Jadi Anda sangat tidak setuju perhitungan kerugian negara dalam perkara Sudya Darmadi? Ya sudah dibedah sama teman-teman, ya kan ya. Kita berhukum itu kan kita atur dengan tegas. Tindak pidana lingkungan, ya kan? Ya. Tindak pidana yang dilakukan misalnya di bidang kehutanan ada. Tindak pidana pajak ada, masing-masing ada sanksinya, Pak. Dan itu bukan perkara korupsi? Iya, baru ada tindak pidana korupsi. Oke, Pak Madir, apa benar bahwa perusahaannya Sudya Darmadi sudah punya izin pelepasan hutan? Sudah. Untuk 3 perusahaan itu izin proses pelepasan itu memang sudah diberikan. Ya. Nah, 2 sudah punya HGU. 2 sudah punya HGU? 2 sudah punya HGU. Ya. Nah, sehingga 2 yang sudah punya HGU ini, itu yang tidak dihukum dengan hukuman karena melakukan kerusakan lingkungan yang semula 73 triliun itu, gitu loh. Nah, jadi persoalan pokok kita sekarang, kalau kita kembalikan ini kepada persoalan administrasi, ya, menurut hemat saya, ketika ini sedang jalan proses administrasinya ini dan dibiarkan dalam arti bahwa tidak pernah di stop oleh pihak yang berwenang atau dihentikan kegiatan mereka, mestinya itu nggak ada masalah. Karena begini, kami dulu pernah menguji salah satu ketentuan undang-undang tentang lingkungan. Ya, secara administrasi, ya, ketika izin itu sudah diberikan dan mau diperpanjang, kegiatan itu diawasi oleh pihak yang berwenang, maka dianggap secara material izin itu ada. Nah, persoalan kita kalau kita bandingkan dengan ini dengan apa yang dialami oleh Pak Sudya Darmadi ini, sebenarnya secara material ya kegiatan beliau itu kan diakui. Apalagi misalnya kan pajak kan bayar terus. Ya. Apakah ini tidak mau kita akui pajak ini sebagai illegal gain-nya pemerintah? Kan nggak bisa juga gitu. Jadi saya kira ini yang kita mestinya harus hati-hati betul dalam melekatkan atau memberikan cap kepada orang bahwa ini ada korupsi, ini bukan korupsi. Menurut Anda ini bukan perkara korupsi? Menurut saya ini gimana perkara nih Pak Hairul Huda yang sudah menjadi saksi ahli dalam ribuan perkara korupsi? Ya, saya sependapat ya. Intinya sebenarnya pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi di sini sebenarnya menggunakan undang-undang korupsi tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Iya, mungkin yang kebenaran korupsi banyak, tapi ini bukan kasus korupsi, tapi dikorupsikan. Kan dianggap sebagai korupsi. Ini persoalan pokoknya gitu ya. Bahwa modus ini kan bisa digunakan pada berbagai kesempatan kan gitu. Sehingga kemudian ini yang berbahayanya dari sisi itu. Yang paling pokok alasan utama bahwa ini bukan perkara korupsi apa? Yang paling pokok adalah karena ini diterapkannya pasal 2, pasal 3, harusnya bisa dibuktikan dulu adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya.
Ya. Nah, sementara yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara itu apa? Tadi pertama dianggap sebagai misalnya biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi hutan. Misalnya seperti itu. Loh, ini bisa dipakai sebagai perkebunan kok sudah dihitung mau dikembalikan sebagai fungsi hutan. Ya. Atau dianggap sebagai kerugian keuangan negara adalah keuntungan-keuntungan yang diterima perusahaan karena melakukan kegiatan perkebunan di kawasan itu. Lah memangnya jualan narkoba? Ya. Kalau jualan narkoba, keuntungannya boleh langsung dianggap dirampas. Ini kan bukan usaha perkebunan yang berizin juga sebenarnya. Ya. Hanya di kawasan hutan. Atau di kawasan hutan. Atau dianggap sebagai kerugian keuangan negara karena misalnya ada dana realisasi yang belum dibayar. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, tadi Pak Dian teman-teman sudah mengatakan itu kan masalah administrasi. Orang belum pernah ditetapkan kok berapa dia harus bayar. Belum pernah ditagih kok berapa dia harus bayar. Jadi apa yang dipandang sebagai kerugian keuangan negara di sini fiktif. Fiktif. Itu yang menurut saya menjadi pangkal tolak, ini bukan perkara korupsi. Karena pasal 2, pasal 3 itu, saya dengan Pak Madir maksud salah satu yang berperan di dalam menguji dihapuskannya kata dapat sehingga delik ini dari formil menjadi material. Bangunan utama konstruksi dari pasal 2, pasal 3 adalah dapat dibuktikan ada kerugian keuangan negara. Makanya Pak Habib tadi mengatakan bahwa targetnya adalah kerugian keuangan negara ini bisa dipulihkan. Ya. Loh, kerugiannya aja belum jelas kok. Jadi vonis untuk membayar ganti kerugian 2, sekian triliun, 2,2 sekian triliun itu dasarnya dari mana juga nggak jelas. Kalau dihitung sebagai keuntungan perusahaan, keuntungan cuma 400 miliar kok. Jadi menurut Anda cukup alasan untuk PK dikabulkan Mahkamah Agung? Sangat mungkin ini dikabulkan seharusnya kalau memang waras melihat penggunaan undang-undang korupsi yang sebenarnya gitu loh. Kita setuju pemberantasan korupsi itu, tapi terhadap korupsi yang benar gitu loh, yang benar-benar korupsi. Nah ini kan katakanlah ada masalah administrasi tadi dari 5 perusahaan itu sudah ada HGU. HGU itu dikeluarkan oleh siapa sih? Ya. Kan bukan dikeluarkan oleh saya, dikeluarkan oleh negara. Ya. Negara memberi hak kepada dia untuk mengusahakan tanah itu sebagai perkebunan. Loh, itu tidak dianggap. Oke. Belakangan di izin pelepasan kawasannya juga sudah diperoleh. Nah itu tidak dikeluarkan juga oleh siapa? Oleh negara. Itu tidak dianggap. Terus kita mau anggap apa nih? Yang kemudian pada dasarnya berwenang menentukan mengenai hal ini. BPN berwenang menentukan siapa yang dapat hak atas tanah. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang berhak menentukan pelepasan kawasan hutan. Semua sudah menyatakan oke, lalu kemudian tiba-tiba kejaksaan mengatakan ini korupsi. Pak Dian, ini oleh Mahkamah Agung kan gitu. Pak Dian, Anda setuju nggak sebenarnya kita nggak usah terlalu kemana-mana. Cukup dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa bagi yang sudah terlanjur berusaha di kawasan hutan, 3 tahun dikasih kesempatan untuk memperbaiki administrasi. Hanya itu aja sudah bisa nggak alasan untuk kabul PK? Ya sangat jelas Pak Hotman, karena tadi politik hukum negara kan sudah menetapkan demikian. Bahwa kalau ada tindakan kekurangan terhadap administrasi, silakan Anda menggunakan mekanisme di 110A, 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan di PP 24 2021 di penjelasan sudah jelas bahwa mengapa ini digunakan dalam rangka melakukan ultimum remedium di dalam pelaksanaan kegiatan kekurangan izin. Nah itu sebenarnya sebagai dasar. Bahkan aneh dalam putusan terdahulu yang pertama menyatakan oh itu nggak bisa diberlakukan karena tempo waktunya berbeda. Nah di situ di Undang-Undang Pasal 110 jelas bahwa sebelum berlakunya Undang Cipta Kerja, di sebelumnya itu kan mau kapan saja, mau sejak zaman Hindia Belanda kan, kalau apa yang penting pokoknya itu belum terpenuhi sebelum undang-undang ini dilakukan, maka prosedurnya ada dengan menggunakan tadi mekanisme dikasih administrasi. 3 tahun untuk memperbaiki administrasi. Terus soal 300 lebih perusahaan yang juga terlanjur di kawasan hutan tidak diapa-apain. Sementara perusahaan sudah terjadi diapa-apain. Ini gimana nih Pak DPR? Ini apa nih? Diskriminasi atau apa nih? Anda DPR wakil rakyat di mana sih tugas? Jadi yang kita sampaikan ya terkait kasus ini ada 3 hal yang tidak terpenuhi. Kepastian hukum nggak terpenuhi, keadilan nggak terpenuhi, dan kemanfaatan tidak terpenuhi. Ya sehingga saya pikir ini riskan ya. bagi praktek berusaha di Indonesia ke depan. Apa sih yang akan menjadi
panduan kita dalam berinvestasi dan berusaha. Tidak ada kepastian hukum. Nah, itu yang paling parah sebetulnya. Kepastian hukum itu seolah sederhana, tapi kan dampaknya kemana-mana. Ya. Dampaknya juga kepada pemenuhan kesejahteraan rakyat. Karena nggak akan mungkin ekonomi bisa berjalan kalau nggak ada investasi. Nggak akan mungkin akan ada cukup investasi kalau kita tidak bisa menunjukkan adanya kepastian hukum. Terima kasih Pak Maddir. Apa kritikan Anda kepada kejaksaan dalam kasus ini? Saya kira begini ya. Saya melihat bahwa ada kegiatan-kegiatan yang mestinya diselesaikan terlebih dahulu dengan hukum administrasi, ya, tetapi mereka lakukan langsung potong kompas dijadikan perkara korupsi, dan juga TPPU. Kan kemudian sejumlah harta yang tidak ada urusannya dengan ini disita. Ya, misalnya ada rumah, ada kantor, ada yang lain-lain. Kan kita tahu bahwa kalau itu ada TPPU, predikat klaimnya yang mana yang melahirkan orang menggunakan uang Pak Surya Darmadi ini membeli gedung-gedung itu. Apalagi ada yang sudah dibeli mungkin udah 20-30 tahun yang lalu. Ya. Bagaimana bisa kita katakan bahwa ini predikat klaimnya adalah dalam perkara ini? Ya. Ini sesuatu yang menurut saya ini yang harus dihentikan. Ya, karena bagaimanapun juga bukan hanya ketidakpastian hukum, tetapi ini penganiayaan terhadap orang. Penganiayaan terhadap orang. Betul. Dengan memakai hukum, begitu. Dengan menggunakan hukum. Dan lembaga aparat hukum. Dan yang melakukan ini adalah aparat penegak hukum. Pak Hotman bisa bayangkan nggak? Kalau ada rumah disita, ya, yang tidak ada urusannya, kemudian rumah itu diduduki. Kita mau katakan apa? Kita protes nggak mereka dengar? Penganiayaan hukum itu istilah yang sangat kencang dan sensitif. Mudah-mudahan Mahkamah Agung mendengar ini. Penganiayaan hukum. Kita istirahat dulu sampai yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Kita tiba di segmen terakhir, Pak Hairul Huda. Tadi Pak Magdir Ismail, kuasa dari Surya Darmadi, mengatakan yang dialami oleh kliennya adalah penganiayaan hukum oleh aparat. Benar ya? Apa saran Anda untuk Majelis Hakim PK di Mahkamah Agung? Ya, tentu kita mesti kembalikan ini, mesti luruskan persoalan ini. Karena tadi sudah disinggung di awal, perlakuan ini kan hanya dialami oleh 5 perusahaannya Surya Darmadi. 300 lain tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain. Padahal kelakuan sama. Ya, jadi pasti ada persoalan diskriminasi di situ. Ada perlakuan yang tidak sama di situ. Jadi apa inti agar ini di PK Gol, apa yang harus difokus oleh Majelis Hakim PK? Ya harus dianggap ini sebagai bukan tindak pidana korupsi. Bukan tindak pidana korupsi. Sehingga kemudian di dalam pertimbangannya boleh saja mengatakan bahwa ini masalah administrasi yang harus ditempuh secara administrasi penyelesaiannya. Nah, terlebih lagi tadi kan dari 5 perusahaan itu 2 sudah memiliki AGU. Jadi hanya 1 paragraf sebenarnya bisa tanpa harus menghukum orang 16 tahun penjara. Betul. Jadi pertimbangannya juga nggak usah panjang-panjang. Seperti putusan kasasi juga yang banyak kan cuma daftar barang bukti. Pertimbangannya cuma 5 halaman di situ. Sangat menyedihkan. Pak Dian, apa saran Anda kepada Majelis Hakim PK dari aspek perhitungan kerugian negara? Ya, jadi bahwa kerugian negara kan kembali lagi harus nyata dan pasti. Harus nyata dan pasti. Ini kenapa nggak nyata? Ya karena tadi bahwa sebenarnya mekanisme dalam penetapan kekurangan negara harusnya menggunakan mekanisme administrasi. Tidak secara pidana, bahkan itu lebih cepat gitu kan. Kedua, tadi sampai Pak Magdi, ternyata juga laporan keuangan dianggap sebagai keuntungan ilegal, dia sudah bayar pajak gitu kan. Masa negara itu tidak boleh menerima pajak maupun PNBP yang tidak halal. Ini kan sudah halal, kemudian negara pajakin.
Nah itu aja sudah jelas bahwa ini sebenarnya keuntungan yang sah juga gitu. Ya tidak mungkin hal seperti ini kemudian menjadi dasar untuk pengenaan pidana ketika kemudian seluruh mekanisme administrasi masih ada dan justru ditetapkan di dalam peraturan undang-undangan gitu. Oke, Pak DPR kita, apa himbauan Anda kepada Hakim PK agar jangan lagi terulang seperti ini? Ya, produk pengadilan, termasuk produk PK kan harus mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ya. Sudah banyak tadi kita sampaikan kritikan-kritikan tersebut supaya mungkin bisa juga menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim peninjauan kembali. Oke, sekarang tiba terakhir ke kuasa hukum Pak Surya Darmadi. Pointer-pointer apa yang perlu fokus di tingkat PK? Saya kira pertama soal berkaitan dengan bahwa perkara ini adalah perkara administrasi. Perkara ini adalah perkara administrasi, bukan perkara korupsi. Bukan perkara korupsi. Oke. Yang kedua, dalam perkara ini kerugian keuangan negara itu tidak nyata dan pasti. Tidak nyata dan pasti kerugian negara. Dan yang ketiga, bahwa tidak ada TPPU di sini. Tidak ada TPPU. Ya, karena tidak ada uang yang secara langsung digunakan oleh Pak Surya Darmadi. Ya. Yang dia gunakan untuk membeli aset. Ya. Ya. Nah, sementara ini hotel dan lain-lain yang sudah dibeli puluhan tahun yang lalu masih disita. Jadi apa yang terjadi di negara ini kalau begini? Nah, inilah yang saya khawatir ya. Saya ini bisa cuma khawatir bahwa proses penegakan hukum ini digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut. Ya. Dalam arti bahwa melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Ya. Apalagi kan misalnya kan soal penyitaan, Pak Hotman ya, kan kita udah jelas diatur oleh KUHP pasal 39 itu apa saja yang boleh disita. Barang dari hasil kejahatan digunakan untuk melakukan kejahatan terkait dengan kejahatan. Nah, dari 3 kriteria ini, rumahnya Surya Darmadi yang di Pondok Indah itu apa hubungannya dengan kejahatan ini? Disita juga oleh kejaksaan. Disita juga, bahkan diduduki. Ada beberapa orang ya beberapa waktu yang lalu saya sempat protes karena mereka duduk di situ dan pembantu yang ada di situ nggak boleh masuk. Nah, terus terang buat saya ya, saya nggak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka. Mereka siapa tuh? Ya teman-teman yang menduduki itu, gitu ya. Nah, kalau ini memang ada perintah dari atasan, ya harusnya mereka membangkang. Apa benar bahwa sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, katanya Pak Surya Darmadi perusahaannya sudah memohonkan ke Kementerian KLH persyaratan apa biar kami penuhi? Sudah dilakukan itu sebelum perkara ini jalan. Terus apa yang KLH sikapnya apa? Ya mereka hentikan prosesnya Pak Surya Darmadi ini karena ada perkara pidana. Oh, jadi ditolak melengkapi administrasi dengan alasan ada perkara pidana. Ada alasan. Padahal menurut undang-undang harusnya administrasi dulu. Betul. Terus Anda katanya gugat juga ke Kementerian Lingkungan Hidup di Pengadilan Tun. Kebetulan bukan saya yang melakukan itu. Oh begitu? Ya. Jadi saya kira begini, kalau saya sih ya melihatnya perkara ini, mari kita coba lihat secara baik putusan Mahkamah Agung nanti dalam proses PK ini. Itu yang kita harapkan bahwa putusan itu akan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Sebab kalau dengan terjadi seperti ini, ketiga-tiganya itu tidak terjadi. Ya, yang kita diharapkan oleh banyak pengusaha itu sepanjang yang saya bergaul dengan banyak pengusaha, kepastian hukum itu yang mereka lebih utamakan kok. Kalau tidak ada kepastian hukum, siapa yang mau invest? Kalau tidak ada kepastian hukum, siapa yang akan investasi? Begitu? Betul. Dan sekarang ini lagi mode banget, kerusakan lingkungan hidup dianggap sebagai perkara korupsi. Betul. Iya benar itu Pak. Pak Hairul Huda. Betul. Anda tidak setuju, total menentang itu? Ya pertama, sekali lagi, ukuran kerusakannya apa sih? Kalau dalam kasus ini, kawasan hutan, katakanlah kawasan hutan, kan jadi perkebunan. Ya. Apa itu rusak? Ini kan beralih fungsinya dari hutan sementara jadi perkebunan. Perkebunan itu kan juga menghasilkan pajak buat negara, ada tenaga kerja, kan begitu. Ada perekonomian yang berputar di sana. Ini semua nggak dianggap. Ini adalah korupsi seolah-olah begitu. Dari mana ceritanya gitu? Dan saya tidak
tidak sependapat itu kalau jadi kebun sawit lalu kerusakan lingkungan. Itu kan perang antara minyak sawit dengan minyak nabati lain gitu loh. Di pohon-pohon juga. Soal-soal yang berhubungan dengan judgement bahwa seolah-olah sawit itu merusak lingkungan dari mereka yang tidak bisa nanam sawit di Eropa sana. Kan itu kan karena itu pohon-pohon juga itu, Pak. Itu iya, hutan pohon, sawit ya pohon juga. Pohon juga menghasilkan oksigen juga kan begitu. Tapi inti pokok di kasus Surya Dharmadi ini sebenarnya hanya satu, yaitu ada undang-undang Cipta Kerja mengatakan bagi yang sudah terlanjur menduduki kawasan hutan dapat segera dimaafkan dengan melengkapi persyaratan, begitu? Betul, dan itu terjadi terhadap 300 sekian perusahaan yang lain. 300 lain tidak diapa-apain, kan sedangkan perusahaannya Surya Dharmadi dipidana korupsi. Ya, yang dipidana Pak Surya Dharmadinya, kalau perusahaannya masih mending. Ini yang dipidana adalah Pak Surya Dharmadinya, gitu loh. Padahal ini perusahaan punya pengurus. Coba bayangkan. Dan sudah punya izin pelepasan hutan. Ya. Punya HGU. Punya HGU. Sudah punya HGU. Mudah-mudahan tangisan dan keluhan dari para ahli hukum itu didengar oleh Majelis Hakim PK nanti, biar ada kepastian hukum di negeri ini. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam, karena hanya Hotman Paris yang ahli hukum sebagai host di negeri ini. Yo, silakan. Ya, gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.